apakah suaraku kedengaran, Mas? Kedengaran Mas Wandi. Oke. Eh, ya. Oke, alhamdulillah kita kemarin terakhir pertemuan 16 ya, kita udah menerapkan RESTful API ke aplikasi React Native kita. Kemarin kita udah coba untuk register sama login, dan itu udah berfungsi sesuai dengan fungsinya yang ada di dalam REST API-nya. Jadi kita udah nerapin register sama loginnya kemarin. Sekarang kita coba lagi. Kemarin itu kalau nggak salah daftarnya itu pakai tes@gmail.com. Atau ya. Oke, sekarang coba kita daftar ulang aja karena kebetulan paspornya lupa kemarin. Kini aku buat Wandi, terus emailnya pakai, kita ganti sini pakai misalnya Wandi 4, dan paspornya itu 1-8. Nah, kalau kita klik daftar, daftarnya udah sukses. Nah, hanya saja notifikasinya belum kita update ya. Dan kita masuk ke screen register dulu. Itu kita ganti aja dulu di sini daftar sukses ya. Nah, tadi kan kita tinggal coba login pakai akun yang baru yang kita daftar tadi, itu Wandi 4@gmail. Nah, kita coba login. Oke, login sukses dan masuk ke halaman home. Nah, kalau kita lihat di sini, kita back di sini, aplikasinya dia close. Terus kalau kita reload di sini, normalnya sebuah aplikasi itu ketika kita udah pernah, atau user udah pernah login ke aplikasi kita, ketika dia close aplikasinya, dia ketika masuk lagi itu masih tetap dalam keadaan login dan masuk ke halaman home-nya. Nah, tapi saat ini di aplikasi kita itu masih belum kita terapkan seperti itu. Nah, kali ini pertemuan ke-17 ini kita coba terapkan fitur tadi, agar dia itu ketika udah pernah login belum logout masih ke halaman dashboardnya. Oke, ini coba kita close terlebih dahulu. Nah, di sini kita diarahkan lagi ke halaman login. Nah, seharusnya kita buat nanti dia langsung masuk ke halaman dashboard karena udah pernah login. Nah, kita perlu menyimpan sesuatu kode token dari respon kita login. Nah, kalau kita merujuk ke bagian testing postman-nya, kita lihat nanti respon dari endpoint login itu seperti apa. Oke, kita coba terlebih dahulu.
Nah di sini kan ada tokennya di sini. Nah token ini nanti akan diperlukan untuk apa? Diperlukan untuk akses token sebuah endpoint yang lain. Contohnya endpoint yang lain itu seperti get profile. Jadi yang di bawah sini ini semuanya sini memerlukan sesuatu tambahan, yaitu tokennya. Nah yang kita letakkan di bagian headernya ini namanya bagian autentikasi ya di sini ya. Nah di sini nanti kita akan memasukkan token. Nah token di sini setiap login itu berbeda-beda. Nah makanya kita perlu menyimpan. Ketika udah login kita simpan kode tokennya. Nah cara menyimpannya itu di mana kita memerlukan sebuah packet yang tambahan dari React Native, namanya itu async storage. Awalnya async storage ini bawaan dari React Native-nya, tapi setelah versi ke 60 ke atas itu ini terpisahkan. Kita awalnya itu seperti ini. Async storage itu bisa kita import di dalam sini. Nah di sini dia nggak muncul lagi karena async storage di dalam React Native itu udah dihapus, dan dia itu digantikan dengan terpisah bentuk library pihak ketiga. Nah di sini kita bisa langsung ke dokumentasi resminya di bagian GitHub fix seperti ini. Nah kebetulan kemarin itu kita perlu perhatikan installnya itu pakai apa. Kemarin kita akan pakai Expo ya, maka kita pilihnya bagian Expo ya. Nah ini kita pilih. Setelah itu kita coba di sini kita pastikan aja. Nah, kita pastikan, kita tunggu proses instalasi library dari Async Storage ini. Nah fungsinya Async Storage ini untuk menyimpan token tadi. Dia akan menyimpan kemana? Dia akan menyimpan ke dalam handphone kita di bagian case handphone kita ini. Nah jadi semua aplikasi itu rata-rata memiliki token ketika login. Hanya saja kita nggak bisa melihatnya karena hanya developer aja yang bisa melihatnya. Ya seperti yang kita lakukan saat ini. Nah untuk proses instalasi cukup mudah, hanya ini aja, jalankan perintah ini. Nanti di sini ada juga di bagian cara penggunaannya. Yang pertama kita akan mengimport dulu komponen Async Storage-nya seperti ini. Nah nanti ada dua tipe, yaitu ada istilah story data sama nanti ada istilah reading data ya. Kalau story ini proses penyimpanan datanya, nanti kalau reading ini proses pembacaan datanya yang pernah disimpan. Nah seperti itu. Oke, mungkin kita lihat di sini apakah udah selesai. Nah sudah selesai. Saya akan coba jalankan lagi. Oke, kita ke open di Android, tekan tombol A. Oke, ini kita tampilkan lagi layar HP-nya. Oke, kita akan mengikut di sini. Kita akan import terlebih dahulu komponen Async Storage-nya dengan copy aja ini, terus kita kembali sini. Oke, nah di sini kita di bagian tadi kita seharusnya ini menerapkannya itu di bagian login ya. Oke, kita masuk ke login. Nah kita masukkan sini dulu, terus di bagian sini mungkin kita coba tes dulu ya. Di sini aku komen dulu sininya. Ini juga komen dulu. Kita akan lihat dulu di bagian konsol log, yaitu respon.data ya, titik token. Nah
kita cek apakah ketika login itu kita mendapatkan sebuah respon token ya. Oke, sekarang coba kita login lagi pakai akun tadi. Kita tulis wandi4@gmail.com. Nah, terus di sini kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kalau kita klik login, kita lihat login sukses. Nah, sepertinya kita belum melakukan reload ya di sini. Kita akan reload dulu biar ini kodenya berfungsi ya, biar terdeteksi kode terbaru. Oke, kita tunggu. Oke, kita coba tes lagi. wandi4@gmail.com. satunya kita passwordnya 1 sampai 8. Klik login. Nah, di sini kita mendapatkan respon dari login kita ini sebuah token. Nah, token ini akan kita simpan pakai Async Storage. Tadi yang pertama kita udah lakukan import. Kita sekarang coba buat seperti ini. Nah, di sini sebelum kita lanjut di sini mungkin teman-teman mungkin terpikirkan di sini kan ada tambahan keyword seperti asing sama await seperti ini ya. Nah, di sini asing word di sini fungsinya itu sebagai menandakan sebuah function ini dia itu bisa dijalankan secara random, jadi nggak harus menunggu suatu proses lain, dia bisa dijalankan. Nah, mungkin lebih rinci kita coba lihat kemarin aku dapat sebuah postingan dari LinkedIn ya. Jadi itu salah satu gunaan kita memfollow orang-orang yang sering share tips-tips seperti ini. Nah, di sini kita coba kenalan sama asing ya. Asing di sini async storage ya. Jadi di dalam JavaScript itu ada istilah asynchronous. Coba ya, JavaScript asynchronous. Nah, di sini di dalam di dalam proses eksekusi dalam kode JavaScript itu ada dua keyword seperti ini. Ini synchronous. Nah, kalau teman-teman udah paham juga di bagian tanda panah ini yang secara default JavaScript lakukan, yaitu dia akan mengeksekusi sebuah kode itu secara berurutan dari barisnya dari atas ke bawah. Nah, contohnya di sini. Nah, dia akan melakukan eksekusi kode itu secara dari awal dan sampai ke akhir. Nah, di sini dari angka 1 baris 1 sampai baris ke terakhir di sini dia akan eksekusi secara sinkronus ya, secara urutan. Tapi nanti ada kode tertentu dia itu bisa dieksekusi secara tidak harus menunggu proses. Misalnya ada kode di sini ya. Ada kode di dalam baris 43. Nah, barisnya 43 ini bisa langsung dieksekusi, nggak harus nunggu selesai baris dari 1 sampai 42 itu dijalankan dulu. Nah, itu disebut dengan asynchronous. Dia itu dijalankan secara bisa melewati satu atau beberapa baris lain. Contohnya di sini dijalankan, nanti dia akan belok menjalankan baris di bawahnya dulu. Mungkin dia bisa juga nanti balik ke atas lagi jalankan yang kode lainnya. Nah, ini jadi makanya kita di sini di bagian async storage ini dia menyarankan pakai synchronous ini. Jadi dia bisa dijalankan nggak harus berurutan secara eksekusinya. Nah, kalau gitu. Nanti ini insyaallah saya akan share ya PDF ini biar teman-teman bisa baca di sini ya, untuk lebih detailnya. Jadi intinya di sana
di bagian sini. Nah, dia kita cukup menambahkan asing seperti ini dan await seperti ini. Ini menandakan sebuah function ini dia akan dieksekusi itu sesuai dengan secara random ya, dia nggak akan dijalankan secara tidak berurutan, boleh dia jalankan tidak berurutan, jadi nggak menunggu suatu proses lain baru dia jalankan, tapi ini proses lain itu belum selesai dia udah bisa dijalankan seperti itu. Nah, makanya kita akan membuat sebuah function baru di sini. Mungkin kita bisa taruh di atas login seperti ini. Kita memberi nama nama function itu misalnya kita simpan token ya. Nah, di sini ketika kita tambahkan aja keyword asing seperti ini. Nah, terus kita lakukan seperti biasa. Nah, kalau untuk di sini kodenya kita akan merujuk aja ke dokumentasi, tinggal pakai aja di sini. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan membuat sebuah token, parameter token. Nanti ketika function simpan token dipanggil, kita masukkan tokennya. Nah, terus di sini ada kita panggil komponen async storage ini. Terus kita melakukan set item. Kita mengasih sebuah keyword atau key dan diiringi dengan datanya. Ini semacam kita membuat sebuah tipe data itu objek ya. Ini ada key-nya sama ada value-nya. Bedanya ini pakai komponen async storage. Nah, di sini untuk penamaan key-nya ini bebas, tapi kita ikutin aja pakai add ya, pakai add. Terus di sini misalnya kita akan buat nama key-nya token seperti ini. Nah, nama key ini akan kita gunakan lagi nanti ketika kita mau ngambil datanya. Nah, di sini data di sini kita ambil dari aja parameter token. Parameter token sini. Untuk di sini kalau dia error, kita cukup aja lakukan console log. Oke, kita masukkan aja console log biar nanti kita tahu error itu seperti apa. Terus, nah setelah ini kita udah cukup seperti ini aja, kita coba panggil di sini. Nah, di sini kita panggil tadi function simpan token. Terus kita masukin token yang tadi kan sini udah ada nih, respon data .token. Nah, kita copy, kita pastikan sini. Ini mungkin kita hapus saja. Nah, terus di sini untuk cara proses set datanya, set tokennya ini udah seperti ini aja, cukup simple. Nah, tinggal kita testing. Kita akan melakukan sebuah login lagi ya. Kita login lagi. Terus nanti kita cek apakah token itu tersimpan atau tidak. Oke. Sekarang coba kita klik login lagi ya. Nah, di sini kita lupa memberikan sebuah aktifkan ini aja, biar dia tahu bahwa kita udah pernah login ya. Nah, di sini kita aktifkan aja lagi. Oke, kita klik sini, login sukses dan udah ke halaman home. Nah, ini diharapkan si function token ini udah punya tokennya. Nah, untuk cara ceknya bagaimana? Kita akan ke home. Nah, kita akan sama nanti akan memasukkan komponen async storage-nya. Nah, kita akan memasukkan komponen async storage-nya di sini. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita akan membuat sebuah function untuk membaca datanya yang pernah kita simpan. Nah, di bagian reading ini udah ada ya. Kita tinggal copy aja di sini untuk mempersingkat ya. Nah, di sini kita bisa masukkan di sini. Oke. Nah, kita sekarang udah mempunyai sebuah function. Kita mungkin sesuaikan aja tadi, misalnya get token ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini tadi itu kan kita menentukan set itemnya atau datanya dan key-nya, yaitu tadi
di sini tuh add token ya. Nah, di sini kita sesuaikan atau kita samakan. Di sini juga add tokennya. Oke. Nah, di sini ada cek kondisi. Nanti di sini value ini akan berisi token. Dia tuh kalau ada isi bagaimana? Kalau dia nol, ini kan value tidak sama dengan nol, berarti dia ada isi token ya. Kalau dia nol tuh berarti kosong. Nah, di sini kita akan coba tampilkan aja tokennya itu di console log ya. Nah, kita panggil value. Nah, mungkin kita tambahin satu di sini console lognya get token berhasil ya, seperti ini. Nah, di sini juga di bagian cat-nya ini seperti biasa kan kita tahu cat itu untuk menghandle ketika ada error, maka kita errornya itu kita tampilkan aja di console log seperti ini. Nah, setelah itu kita akan jalankan function get token ini ke di bagian awal sekali ya. Kalau teman-teman kalau kita kemarin kan belajar di kelas itu ada namanya kan komponen didmon ya, ada namanya kan komponen didmon. Tetapi di dalam function itu komponen didmon itu nggak ada. Kita ada namanya itu use effect seperti ini ya. Use effect ini nanti bisa kita atur atau kita setting, dia itu bisa menjadi komponen didmon, bisa juga menjadi komponen did update. Nah, cara untuk membuat dia itu kita tinggal panggil aja lagi use effect, terus kita buat function. Nah, di sini kita masukin buat sebuah row function seperti ini. Nah, buat row function. Nah, di sini kita tambahkan koma, tambahkan array kosong seperti ini. Nah, mungkin aku zoom dikit. Nah, seperti ini. Nah, ini kita setting use effect seperti ini, dia berfungsi sama seperti di bagian kelas itu, di bagian komponen didmon ini ya. Terus di sini kita akan panggil get token. Nah, komponen didmon kan teman-teman masih ingat bahwa dia akan function ini akan dieksekusi setelah konstruktor ya, atau sebelum render view-nya. Nah, kita coba di sini. Kita lihat di sini kan ada tampil get token berhasil, berarti token kita tuh udah tersimpan di dalam handphone kita ini. Nah, tinggal cara ini kita lakukan sama di bagian splash screen kan, agar ketika kita keluar aplikasinya itu dia akan langsung close ya. Nah, ternyata kita belum memiliki sebuah halaman splash screen ya. Jadi mungkin kita akan buat dulu satu halaman splash screen. Di sini mungkin kita buat satu aja, halaman satu splash screen seperti ini. Nah, tujuan kita buat halaman splash screen ini kita akan mengecek apakah udah pernah login atau belum. Nah, kalau udah pernah kita langsung masukkan ke halaman home, kalau belum pernah kita arahkan ke halaman login dia. Nah, mungkin di sini kita akan buat namanya splash screen seperti ini. Oke. Seperti biasa kita kasih margin terlebih dahulu, ternyata 30 ya. Oke. Kita juga atur di bagian rootnya. Di sini kita masukkan dulu splash screen-nya, terus kita taruh di bagian atas biar yang tampil itu halaman splash screen terlebih dahulu. Nah, kita coba ganti splash. Oke, seperti ini. Nah, sini kan udah nampil splash screen. Nah, di dalam sini kita akan cek dia apakah udah pernah udah login atau belum. Nah, parameter pengecekan itu tadi dari token tadi. Nah, mungkin kita akan copy aja di sini komponen async storage-nya, kita copy. Terus kita fungsinya kita copy aja di sini.
Nah, sini kita tinggal copy aja lagi sini, taruh di bagian sini. Oke, dia akan error karena kita belum memasukkan use effect-nya di sini. Use effect-nya kita masukkan dulu. Nah, di sini kan udah ada nih tokennya. Di sini akan kita lakukan kalau dia udah ada token. Berarti di sini kita ganti pakai navigation. Berarti kita tambahkan dulu parameter navigation di sini. Navigation. Terus di sini tinggal kita navigation dot replace seperti ini. Kita arahkan tadi ke home ya. Nah, ini aku cek dulu namanya itu home nya. Ya, namanya nomornya home. Oke, kita tulis home. Nah, di sini kita kasih else untuk apa? Untuk ketika ini kosong, maka kita arahkan ke halaman login ya. Oke, kita bisa copy taruh di bawah. Kita tinggal tulis ganti login seperti ini. Nah, kalau ini kita save, di sini akan langsung beralih ke halaman home dia. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita coba close di sini, terus kita akan open lagi aplikasinya. Ya, kita open. Oke, kita tunggu. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman home. Nah, ini akan selalu seperti ini, akan langsung masuk ke home selama kita belum logout ya. Nah, bagaimana kita akan logout? Misalnya kita di halaman home ini kita buat satu tag biasa ya di sini. Kita coba aja untuk button logoutnya. Button logoutnya kita misalnya kasih style dulu. Sini fontnya kita besarkan dulu untuk mempermudah, dan kita kasih ketebalan seperti ini. Oke. Nah, kita akan klik logout ini untuk membersihkan atau menghapus data token tadi. Nah, caranya mungkin di sini mungkin kita pakai sini aja dulu ya, atau kita import terlebih dahulu aja komponen touchable OP nya. Oke. Nah, seperti ini kita pastikan di sini. Nah, kita akan mengarahkan onPress-nya ini kita akan langsung aja jalankan. Untuk menghapus data token tadi itu ada dua cara. Nah, kita lihat di sini bisa kita lihat di bagian APE ada di sini ada remove item ya nih. Kalau kita remove item ini kita akan menghapus berdasarkan key kita miliki. Kalau tadi kan kita keynya token ya, maka kita bisa ini kita pakai token seperti ini. Tapi ada juga lebih praktis lagi, kita pakai clear seperti ini. Nah, ini akan membersihkan semua data di dalam Access Storage kita. Nah, maka kita akan pakai ini aja. Mungkin kita akan copy ini aja lebih simple. Kita copy aja di sini. Nah, terus nanti di sini kita arahkan ke bagian function logout ya. Nah, kita function logout kita akan buat di atas ini. Nah, di sini kita akan ganti cons pakai logout seperti ini. Oke. Nah, di sini tinggal kita kasih console log aja dulu, biar kalau ada error nanti kita bisa lihat di console log-nya. Nah, ini mungkin kita bisa hapus saja, bisa ganti kita ke bagian navigation ya.
Kita belum memasukkan navigation di sini. Kita masukkan navigation. Sini kita ganti ke bagian navigation ya. Mungkin di sini ya taruh aja navigation dot refresh ke login seperti ini. Nah, diharapkan ketika kita klik button logout, token di sini ini akan terhapus dan kita kembali ke halaman login. Nah, sekarang kita coba ya, kita klik. Oke, kita udah ke halaman login. Sekarang kita tes apakah token itu udah terhapuskan atau belum. Cirinya udah terhapus itu kalau kita reload di sini seharusnya itu dia masuk ke halaman login. Nah, kita reload di sini. Oke, kita tunggu. Oke, ini buktinya bahwa proses penghapusan token kita udah berhasil. Kita udah masuk ke halaman login lagi. Oke, kita coba login lagi. Kita login lagi 1D tadi 4 ya, @gmail.com. Terus kita masukin passwordnya 1 sampai 8. Nah, kita klik. Oke, login sudah sukses. Nah, ini apakah masih jalan ya? Masih normal. Oke, di sini login sukses ya. Terus kita akan reload lagi. Seharusnya ini kita akan tetap masuk ke halaman dashboard atau home. Oke, kita tetap masuk ke halaman home kita ini. Oke, untuk penerapan proses ini udah berhasil. Sekarang kita akan membuat sebuah UI untuk pembuatan atau menambahkan to-do list ya di bagian add seperti ini. Atau di sini kan ada profil. Mungkin kita coba dulu pakai untuk menampilkan data profil ya. Mungkin kita akan buat desain sederhana. Di home ini akan ada button di sini, nama di datanya, terus di sini akan ada button logoutnya. Nah, caranya mungkin kita akan buat di sini sebuah view dulu. Oke, buat view dulu ya. Terus di sini akan ada misalnya nama ya, nama user nanti. Kemudian di bagian sini, bagian pojok kanan atasnya ini nanti kita akan tambahkan sebuah button logoutnya ya. Kalau ini mungkin kita hapus dulu. Dan di sini mungkin kita akan hapus saja dia di atas. Tinggal kita akan atur tinggi dari headernya ini. Kita tentukan misalnya 50 dan lebarnya kita pakai semua 100%. Terus kita set dulu. Kita akan menjadikan dia ini back direction, mengarahkan row. Terus kita save, kita tambahkan just di content. Kita akan kasih space, jarak seperti ini. Nah, kalau mungkin kita pilih yang lain biar kalau ini terlalu jauh, ini aja dulu ya. Kita akan kasih jarak manual aja. Padding dari kirinya misalnya kita kasih 10. Nah, mungkin juga padding dari kanannya kita kasih 10 juga. Oke, seperti itu ya. Nah, terus di sini kita akan menambahkan nama usernya login ya. Nah, di sini kita mempunyai sebuah endpoint profile.
Nah, fungsi npm profile ini untuk mengeget data yang user yang login. Dia mau pakai metode get, terus dia ada header tokennya. Jadi kita perlu memasukkan token di sini. Nah, kita bisa merujuk di sini, kita arahkan ya JavaScript, dan di sini kita bisa view. Kita bisa lihat bagaimana sih cara penerapannya nanti. Nah, di sini sama kayak ini ada header ya, cuma bedanya kita menambahkan token. Terus di sini nilainya juga sama. Nah, mungkin kita akan buat sebuah function. Tadi kan ada sebuah function, ada function untuk ngeget tokennya. Setelah dapat, kita baru ngeget data profilnya. Nah, mungkin kita akan buat ditambah bawah sini aja. Kita buat namanya get profile misalnya. Nah, sini kita akan menampung sebuah token, parameter token. Nanti ini akan dikirimkan oleh variabel get token ini ya, function ya. Terus kita tekan aja dulu. Nah, di sini kita akan buat dulu headernya dulu. Kita samakan aja my header seperti ini. Terus kita buat new headers. Oke. Terus di sini kita panggil dari my headersnya, kita append seperti ini. Kita memasukkan sebuah tokennya. Mungkin kita akan copy aja untuk sininya ya, kita copy aja. Mungkin di sini kita akan pastekan. Nah, di sini itu kita akan memanggil tokennya. Kita akan bungkus dia pakai string ya, pakai string template literal ya. Nah, seperti ini di bagian JS6. Nah, kita backtick seperti ini, dollar dan objek. Terus kita panggil nama parameternya itu token. Nah, seperti ini. Terus kita karena ini get ya, kalau coba kita lihat di sini. Dan sini kan ada headernya, berarti kita akan buat dulu variabel request optionnya. Oke, di sini akan kita buat request optionnya. Sini kita menentukan metodenya pakai get ya, karena endpointnya pakai get. Terus kita hanya menambahkan headersnya. Nah, sini kita arahkan ke variabel my headers seperti ini aja. Terus karena kita nggak mengirimkan data body ya. Terus di sini kita akan panggil function fetch-nya, dan kita memasukkan URL-nya terlebih dahulu. Mungkin kita akan copy di sini. Oke, kita copy. Terus kita akan menambahkan parameter keduanya, yaitu request option. Oke, di sini tinggal mudah kita tambahkan seperti biasa dan-nya. Kita akan simpan di dalam variabel respon. Terus datanya itu kita akan berubah format itu menjadi data JSON. Nah, nanti hasil perubahan data JSON itu kita simpan lagi di den dengan kita beri namanya sama respon. Terus kita akan coba lakukan console log terlebih dahulu. Respon seperti ini. Nah, respon seperti ini kita akan kasih sebuah konsol atasnya respon data profile seperti ini. Oke. Nah, di sini belum jalan apa-apa. Kita akan manggil function get profile ini ke dalam function get token ya. Nah, di sini kan ada di sini tinggal kita panggil aja get profile. Kita pastikan value di sini. Nah, kita mengirimkan
token yang dalam file ini kita kirimkan ke function profile. Oke, kita coba simpan di sini. Kita cek di sini. Nah, di sini udah nampil data respon data profile, datanya seperti ini ya. Nah, ada email sama nama. Nah, untuk nama ini kita akan gunakan. Jadi kita akan simpan dulu data profile ini ke dalam state. Nah, kita berarti buat state terlebih dahulu dengan mengimport dulu use state. Terus kita buat sebuah state baru di sini dengan nama misalnya data profile ya. Terus kita akan buat juga set data profile dengan use state seperti ini. Oke, data profile ini kita akan simpan. Dia ini kan dalam bentuk data objek ya, berarti bentuk objek aja dulu. Oke, nah kita arah ke bagian sini lagi, get profile-nya. Kita akan langsung aja di sini set data profile, kita ambil dari respon, terus data seperti ini. Kita simpan. Oke. Nah, tinggal di bagian sini nama user ini kita ganti, dia itu mengambil data dari data profile dot name ya. Nah, di sini kan namanya name. Oke, coba kita simpan ya. Kita simpan, kita cek di sini. Nah, situ kan udah berubah jadi nama usernya login. Mungkin kita tambahkan dulu sebuah styling di sini untuk namanya. Oke, seperti itu. Nah, kita udah punya header sederhana. Nah, ada namanya login, terus ada button logoutnya. Nah, di sini nanti akan nampilin list to do list kita. Kita rencana di sini ada tombol add di sini ya. Mungkin kita buat dulu tombol add di sini. Dengan cara kita akan buat possible of key seperti ini. Nah, dengan kita pakai plus saja, dia lebih simpel. Kita menentukan tingginya misalnya 50 sama lebarnya juga 50. Terus background colornya kita kasih misalnya warna merah. Coba kita dapetin. Nah, seperti itu ya. Terus kita akan, kalau terlihat kecil mungkin kita kasih ini ya 60 mungkin. Nah, seperti itu ya. Terus kita kasih align item terlebih dahulu. Align item biar itu kita kasih center, biar center secara horizontalnya. Terus kita center juga secara vertikalnya pakai adjust content. Terus kita pilih kasih value center. Oke, terus kita mungkin akan membuat sebuah button itu bulat ya, pakai border radius. Kita mungkin kasih 20, terasa kurang mungkin 30 biar benar-benar bulat ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini kita akan kasih color bagian icon plusnya. Kita kasih misalnya font dulu dah. Fontnya kita besarkan 20 misalnya. Kalau kurang mungkin kita buat 30 dulu. Nah, seperti itu. Dan fontnya kita kasih color ya. Kasih colornya pakai color, kita kasih warna putih. Terus kita kasih ketebalan juga, kita kasih bold ya. Oke, seperti itu. Tinggal kita akan letakkan button ini di bagian bawah kanannya. Nah, kita kemarin udah belajar namanya position ya. Kita tulis saja di sini position, terus kita kasih absolute biar dia tuh di paling atas komponennya. Nah, dia kan paling atas, maka komponen button itu di atas komponen nama user yang login sama logout ini. Nah, tinggal kita arahkan dia tuh, kita taruh dia di bagian bawah dulu dengan cara memilihkan button 0 seperti ini, maka dia arah ke bawah. Terus kita akan kasih right seperti ini.
dia paling right kita kasih 0 seperti ini, maka dia ke paling kanan, jadi dia di bawah, terus dia bawahnya itu di bagian sebelah kanan. Nah, bagaimana caranya biar ada jarak antara bawah sini sama kanannya? Nah, tinggal kita mainin di sini, misalnya kita kasih nilai 10. Nah, seperti itu. Kalau dirasa cukup, kita tinggal tambahkan juga 10 sini. Oke, mungkin agak terlalu mepet dikit ya, kita kasih misalnya nilai 20. Nah, seperti itu. Sekarang kita udah mempunyai button add seperti ini. Oke. Nah, sini kita akan membuat sesuatu halaman baru, yaitu untuk halaman untuk add-nya. Kita mungkin bisa add di bawah file namanya misalnya add to do ya, .js seperti ini. Kita rn memasukkan misalnya add to do ya, seperti ini. Mungkin kita atur terlebih dahulu. Sini juga kasih, jangan lupa margin top-nya 30. Oke. Untuk sunscreen aman ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan halaman add ini ke daftar routing kita. Bagian sini kita akan sama import aja add to do, terus kita tinggal tambahkan aja di bawah dengan komponen dan nomornya add to do juga. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah kita udah bisa nerapin di bagian home nya ini button add nya kita arahkan ke bagian halaman add to do. Kita perlu menambahkan compress saja, terus kita berikan navigate. Nah, sini lupa tanda arrow nya. Nah, sini kita kasih add to do. Oke, kalau kita klik di sini add to do, maka kita udah ke arah bagian halaman add to do. Oke. Sekarang mungkin kita akan desain sederhana aja untuk halaman add to do nya, karena kita hanya perlu menambahkan data seperti ini di bagian title sama deskripsi aja ya. Nah, mungkin kita akan ngambil form inputannya itu dari register aja. Untuk email ya, email sama ini kita copy aja, atau kita copy tag inputnya aja. Kita copy tag inputnya, kita tambahkan sini coba. Akan error karena kita belum melakukan input. Tag input, terus kita belum membuat sebuah state. Kita ubah state di sini. Nanti kita state ini misalnya tadi itu title ya, berarti title. Terus di sini ada set title seperti ini, terus use state. Nah, sini kita akan arahkan ke bagian kasih nama input aja, terus ini kita kasih arahkan state-nya title. Masukkan title seperti ini. Oke, kita coba lagi. Nah, sini dapatnya ya. Mungkin kita akan kasih sebuah kontainer sini, paling itemnya kita kasih center, terus kita kasih just the content. Oke, nah sini kan seperti ini.
mungkin kita kasih style terlebih dahulu untuk judulnya. Mungkin fontnya kita besarkan, mungkin kita kasih 20 dengan ketebalan maksimalkan ya. Itu kita akan mempunyai dua tag input ya, berarti kita tambahkan saja di sini deskripsinya. Kalau saya bilang kita singkat aja dash seperti ini. Nah, di sini kita akan ganti aja di sini ke dash. Tinggal kita buat step baru di atas dengan nama dash ya. Nah, di sini kita kasih aja dash, terus di sini ada dash juga. Oke, kita udah punya, tinggal buttonnya kita belum punya, kita ambil aja dari register, mungkin kita ambil dari sini aja. Kita tambahkan di bagian sini ya, kita belum memasukkan to single opti. Kita tinggal masukkan terlebih dahulu. Kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, kita udah punya, tinggal kita coba ganti background colornya, misalnya kita kasih green aja, terus di sini kita arahkan ke function nanti, misalnya add to do. Oke, ini kita kasih nama set seperti ini. Kita kasih putih, background colornya baru kita kasih green. Nah, seperti itu. Sekarang kita buat sebuah function add to do untuk melakukan kirim datanya. Oke, sekarang tinggal kita buat aja const add to do seperti ini. Add to do yang tadi huruf kecil ya, terus kita seperti ini. Ini oke. Nah, di sini kita mengirimkan datanya sama seperti biasa. Kita buat dulu my headernya, my header dari new header. Oke, kita akan menambahkan di dalam my headernya ini sebuah content tab. Kita kasih application /f seperti ini. App ya, kebalik JSON ya. Oke. Nah, sini kita akan membuat sebuah variabel baru namanya data yang untuk dikirim dengan format JSON string. Nah, di sini kita tadi cukup menambahkan title ya sama description ya, kita copy aja di sini. Oke. Nah, untuk title kita ambil datanya itu dari state title, terus sama descriptionnya kita ambil dari dash ya. Oke, nah seperti ini. Terus tinggal kita buat
variabel request option, kita menentukan metodenya menjadi post, terus body datanya atau headernya dulu kita tambahkan dari my variable header. Nah, kemudian kita tambahkan juga body dari data for sender. Nah, di sini tinggal kita lakukan fetch lagi, kita masukkan URL kita. Nah, URL nya ini yaitu ini ya. Nah, kita ada kelupaan satu ya, mungkin kita add. Nah, kita di bagian add to do list ini memerlukan sebuah tokennya. Berarti kita perlu get token lagi. Berarti kita bisa ngambil function get token yang ada di dalam sini. Kita ambil lagi, berarti get token yang ini perlu dijalankan di use effect nya. Berarti dari use effect kita. Nah, dari sini kita pastikan use effect nya, jangan lupa kita masukkan juga use effect. Oke, get token, terus async storage nya juga kita perlu import, masukkan juga. Oke, nah, kita save. Apakah ada error? Get profile. Nah, di sini kita nggak butuh get profile, kita akan simpan token itu ke dalam state. Oke, kita simpan token dengan set token, kita buat di dalam state dengan string kosong seperti ini ya. Nah, kita kalau ada tokennya itu kita simpan ke set token. Oke, seperti ini value. Oke. Nah, di bagian sini, di bagian ini kita perlu menambahkan juga my header-nya. Untuk bagian tokennya kita bisa ambil ini. Oke. Nah, kita pastekan tokennya di sini dengan bisa kutip ya. Nah, seperti ini token ya. Oke, nah seperti ini. Terus kita tinggal lanjutin lagi di sini fetch-nya request option. Nah, dan tinggal kita tampung responnya di bagian then, kita terus saja samakan kayak sebelumnya, respon.json. Oke, terus kita tampung lagi hasil data JSON-nya dengan cara kita misalnya kita akan melakukan console log dulu untuk mengecek bagaimana sih bentuk datanya kalau dia responnya suksesnya. Nah, kita simpan. Oke, kita coba add di sini. Misalnya kita tulis testing dari add tes. Kita coba simpan. Apakah ada error? Oke, dan alhamdulillah kita udah berhasil menambahkan datanya. Nah, untuk membuktikannya data ini udah tersimpan, coba kita akses data profile ya. Nah, ini kan ada data profile. Token ini kita gunain tokennya kita dari F ya. Tadi kita ambil token penyimpanan sebelumnya. Coba udah di atas. Nah, ini kita coba copy token kita.
tes di Postman, seharusnya di sini akan nampil data profile kita dengan to-do list yang kita buat. Nah, di sini udah ada nih, ini ada box ya, ini to-do list yang barusan kita buat, ini testing dari F. Nah, seperti ini. Ini user yang generate testing ini. Oke. Kita udah berhasil, tinggal kita melakukan kondisi di sini. Kalau berhasil kita akan ke notifikasi berhasil dan dia back ke halaman home-nya. Caranya kita tinggal langsung aja if seperti ini. Respon data .id, kalau dia itu tidak sama dengan 0 maka kita kasih alert add to-do berhasil. Nah, kita akan terapkan navigation dengan filter gobek ya. Nah, kita jangan lupa masukkan sini juga navigationnya. Nah, terus di sini kita kasih else. Nanti kalau dia gagal, oke, coba kita testing lagi. Ini kita coba ganti kedua, ini juga kedua, kita klik save. Oke, to do berhasil. Sekarang kita coba cek di sini. Nah, sekarang udah ada 2. Oke, mungkin lebih seperti itu dulu untuk materi hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan tampilkan data-data yang barusan kita tambahkan tadi. Mungkin teman-teman ada yang bertanyakan terkait materi hari ini ataupun yang kemarin-kemarin. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau udah cukup? Mas, untuk yang token itu dari sisi EP itu generate atau gimana ya buat bisa provide token itu? Oke, untuk token itu kan itu otomatis generate dari si backendnya ya, dari REST API-nya. Nah, itu kalau masnya belajar backend itu namanya JWT mas. JWT yes. Nah, kebetulan aku pakai Golang, berarti tulis saja namanya JWT apa. Nah, JWT itu JSON Web Token seperti ini. Jadi ketika kita itu memerlukan token untuk memverifikasi sebuah data, ketika ada akses ke website kita itu kita perlu ada tokennya. Nah, rata-rata semua aplikasi memiliki sistem kayak gini, pakai ini namanya JWT, JSON Web Token. Nah, tapi ini hasilnya itu generate dari si library ini. Kita jadi itu udah bantuan library dari ini, langsung otomatis generate. Bukan, jadi token tadi itu bukan dari si Android kita. Kalau lebih seperti itu mas. Oke mas, makasih. Oke. Mungkin kalau kita nggak ada lagi, mungkin kita cukupkan dulu ya. Oke, kita kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu kelas pagi hari ini. Nanti insya Allah
ada reminder lagi untuk kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Andi. Sama-sama.